Kejadian yang ketiga adalah Revolusi Prancis. Di sini yang dilawan itu bukan penjajah, tetapi rakyat, tetapi rajanya sendiri. Nah, jadi rakyat Prancis ini melakukan perlawanan kepada Raja Louis XVI yang menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara atau hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Nah, akhirnya apa? Setelah ada pemicunya 3 kejadian ini, pemahaman mengenai hak asasi manusia itu jadi semakin apa? Semakin luas. Ya. Karena dia pemahamannya semakin luas, maka konsep mengenai hak asasi itu juga berkembang. Di sini ada 4 macam kebebasan menurut Franklin D. Roosevelt yang terkenal dengan sebutan The Four Freedoms. Nah, kebebasan itu ada apa aja? Yang pertama adalah kebebasan untuk beragama. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Kemudian yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan. Berarti apa? Yang dimaksud dengan kebebasan dari kemelaratan ini apa? Tadi ya, berarti dia punya hak apa? Untuk memperoleh pekerjaan, ya toh? Agar apa? Ya agar dia tidak hidup miskin. Selama dia usaha yang dilakukan untuk menjadi kaya itu tidak melanggar hak-hak orang lain, maka usahanya itu diperbolehkan. Ya, kalau di paham komunis kan nggak bisa ya, semua dianggap rata. Ya, biasanya untuk yang ini kenapa kebebasan dari kemelaratan ini? Karena dia biasanya apa? Pahamnya itu apa? Liberal. Ya. Kemudian kebebasan dari ketakutan. Berarti dia apa? Dia nggak usah takut, misalnya pergi kemana-mana, gitu ya. Atau tidak takut dia akan apa? Misal dia mengajukan sesuatu karena dia bukan orang asli situ, terus dipersulit. Itu tidak seperti itu. Ya, sehingga dia mempunyai hak untuk kebebasan dari ketakutan. Oke, itu sejarah perkembangan HAM di dunia. Nah, sekarang kita berbicara mengenai sejarah perkembangan HAM di dunia berdasarkan perkembangannya, sejarah perkembangannya. Ada 3 generasi hak asasi manusia. Yang pertama itu generasi pertama adalah hak sipil dan politik. Itu awalnya di negara Eropa. Tadi ya, Magna Carta itu di Eropa, Inggris kan Eropa. Nah, contohnya di sini adalah hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Jadi untuk yang generasi pertama itu hak-hak yang mendasar. Kemudian untuk generasi kedua itu adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya ada hak atas pekerjaan atau hak atas penghasilan yang layak. Kemudian ada hak untuk
membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. Jadi untuk yang generasi kedua ini lebih apa? Lebih spesifik. Ya, kalau yang generasi pertama kan itu hak-hak dasar ya kan, hak atas kebebasan dan keamanan. Ya toh, contoh itu adalah hak dasar. Sedangkan untuk yang generasi kedua itu lebih spesifik ke arah ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang terakhir ada generasi ketiga, adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang. Misalnya ada hak bebas dari ancaman musuh. Yang kedua, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak untuk mendapatkan kedamaian. Oke, dari sini, dari sejarah perkembangan hak asasi di dunia yang ditanyakan. Sekarang karena sudah ngomongin dunia, sekarang ngomongin Indonesia. Yang nomor 3 ya, ini generasi ketiga maksudnya Mbak. Oh, asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia ini ada pencantuman, penghormatan, dan penyaminan hak asasi manusia dalam Konstitusi Republik Indonesia ya, di Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Di sini kita bedakan ada dua ya, sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, untuk sebelum amandemen itu pengakuan hak asasi manusia di Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pembukaan alinea pertama serta pasal-pasal dari pasal 27 hingga 34 yang mencakup hak-hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian untuk setelah amandemen keempat pada tahun 2002 ada namanya bab 10A, itu mengatur tentang hak asasi manusia beserta pasal tambahannya, di mana pasalnya ini dari 28A sampai 28C. Yang punya UUD bisa dilihat sendiri ya, atau bisa dilihat di internet, nanti bisa dicari sendiri.